Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu اشفع لنا يوم الذهاب. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب وضوائها وعافيته الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa di rumah saya Ical kembali hadir di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gaya Duduk. Luar biasa Pak Ustadz. Luar biasa. Salawat ibu-ibu ini bawa juga putih-putih kayak malaikat. Masya Allah. Umur 23 semua. 30 tahun yang lalu. Iya. Jadi mau pindah. Tapi cantik semua ibu. Iya. Lipstiknya merah semua. Dek, Bu. Cantik yang. Mau katanya gini, cantik tuh ini bawanya kuliah kan. Ada semua di sini Bu. Aman jadi. Nah pasti apa bisa dua penasaran Ustaz. Karena kebetulan juga di sini sudah ada bapak, ada ibu. Nah ini adalah kumpulan ternyata semua kecamatan Taluk di sini. Tapi kita mau tahu pemirsa rumah penasaran Ustaz. Ini mau kita tanya, ibu, 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 ibu. Ini dengan ibu dari mana? Masya Allah. BKMT Kecamatan Taluk. Sekecamatan ini. Kecamatan ini, Iya. ini kecamatannya. Iya. Kebetulan ibu ketua BKMT ada, Pak Tawa juga ada. Gaya. Dan kebetulan ibu ketua juga di bawah sini ada semua. Cantik datang. Tapi masa begini Bu? Belum apa-apa dia bilang, copin saja jatahku. Ibu ketua, jatah harus kerja. Ujung-ujung Bu nih, Bu. Sebelum kita nanti tausiah dengan Pak Ustadz, ya, kita mau dulu bincang-bincang dengan ibu ketua. Nih, nah ibu ketua boleh perkenalkan nama terus BKMT Kecamatan Taluk seperti apa, total keseluruhannya, jumlah dari majelis taklimnya. Assalamualaikum. Dekat ya? Iya, boleh. Dipegang. Boleh dipegang juga boleh. Dekat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai ditempel-tempel di sini di mulut ibu aja. Ya. Saya memperkenalkan diri. Iya, boleh. Saya Marwa Latif. Iya, ibu ketua. Intinya saya adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Taluk. Masya Allah, luar biasa. Kemudian terpilih sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim se-Kecamatan Taluk. Masya Allah. Alhamdulillah kami berhasil membentuk Permata. Jadi Permata itu artinya Perkumpulan Majelis Taklim di tingkat kelurahan. Karena kebetulan di Taluk ada 15 kelurahan. Alhamdulillah kita sudah berhasil membentuk cabang di 15 kelurahan yang ada. 15 kelurahan Pak. kurang, Masya Allah. Kemudian jumlah majelis taklim yang ada di Taluk itu terdata 76 majelis taklim. 76 Iya, 76 Pak. Tapi di Kecamatan Taluk. Di Kecamatan. Tepuk tangan dulu buat Kecamatan Taluk. 76 majelis taklim ya. Dan beredar ini ibu ketuanya semua ini. iya. 17 orang juga di sini. Ketua dan pengurus inti. Ketua dan pengurus Iya, inti. kan ada pengurus inti, Pak. Oke. Nah kalau 15 kelurahan ini satu kelurahan berapa majelis taklim biasanya ibu ketua? Tidak rata. Ada Rata. yang 8, ada yang 7, ada yang 3. Karena Permata itu aturannya minimal 3 majelis 3 majelis taklim. Iya, berarti Yang paling banyak di mana? Kelurahan mana? di Tamua 8 majelis taklim. Wih, Tamua. Di sini dari kita tes dulu. Kalau kelurahan ini yang mana gitu ya, Bu Ketua? Iya, boleh. Ini kelurahan apa pertama? Kata. Tamua boleh. Tamua. Ya, yang mana anggota dari Majelis Taklim Tamua? Sedikit datang. 8 tu mempunyai Majelis Taklim di sini aja. Terus keluar apa lagi? Apa lagi? Lembok. Mana Lembok? Kelurahan Lembok mana? Iya. Oh, perwakilan tapi kan. Iya. Tapi perwakilan tapi Bisa datang semua. tapi cantik-cantik semua tuh Lembo dia Lembo. Terus keluar apa lagi? Rapo Kaling. Oh, yang banyak gembirnya pasti ini. Rapo Kaling. Apa lagi? Rapo Jawa mana ya? Rapo Jawa. Woi di belakang. Kodong ini semua terlambat datang. Ini semua dah bawa telur. Oh ya. Tahu. Oh, ya. Apa lagi? Ujung Pandang Baru. Ujung Pandang Baru. Yang punya rumah. Tuan rumah. Jadi tuan rumah ya sedikit. Kalau ku berdoa. Kalau ku berdoa. Yang penyanyi
Oh, ada yang tak cipi satu orang di belakang, kalau terlambat je. Terlambat je. Kelurahan Talo. Talo mana? Berapa cik ibu? Berarti kemungkinan, oh banyak tahu talo ya. Ya, Suangga. Suangga. Oh ini Suangga tak bisa pisai. Di sini 2 sana 3. Ya, Panampu. Panampu. Oh ya betul. Oh ini besti-besti yang ini besti. Iya. Besti dari sini, Sintong ini besti. Buloa. Bula. Iya, telah Oh. datang pakai dia masak tadi. Oh Bula membawa orang. Iya ada yang umur 12 tahun itu kayaknya. Oh ini begini tadi. Ibu. Yang tidak datang pada sempat ini ada Lakang. Lakang. Kalau Lakang Jauh, itu, ya? Nomor 1 jauh, kemudian kedua ketuanya lagi umroh Pak. Oh lagi umroh masalah. Jadi tidak bisa anggotanya tidak mau datang. Oh, Ada ketua. Oke, bisa kita tepuk tangan dulu buat BKMT Kecamatan Talo. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Nah, kalau kegiatannya apa sendiri Bu Ketua? Alhamdulillah kalau untuk bulanan kita ngadakan rutin setiap Untuk tanggal BKMT 22 ya? untuk BKMT kecamatan, tetapi di tingkat permata mereka pun ada pertemuan rutinnya. Jadi yang sempat kami kunjungi sebagai penyuluh, kami kunjungi per minggu yang termasuk binaan kami, kemudian yang tidak sempat dikunjungi maka kami kunjungi per bulannya. Masya Allah, itu bagusnya ini Bu Ketua. Opo kira nanti. Oke, bisa barangkali saya bincang-bincang. Nah, Bapak boleh perkenalkan juga dirinya Pak. Ini sebagai apa di seluruh BKMT Majelis Taklim ini dari Kecamatan Talo. Ya, terima kasih. Nama saya Asnawi Arwan, Kepala KUA Kecamatan Talo. Jadi KUA itu merupakan institusi yang dibentuk oleh Kementerian Agama menaungi setiap kelurahan di dalam satu kecamatan. Oh semua ya. Kami menjalankan visi dan misi Kementerian Agama mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera, dan toleran. Harus. Oleh karena itu, KUA senantiasa berkolaborasi dengan penyuluh. Secara kebetulan Ketua BKMT itu adalah Koordinator Penyuluh Kecamatan Talo. Masya Allah. Banyak memang jobnya Ibu Ketua ini, jadi wajar lah ya. Apa betul? Ibu Ketua ini adalah ketua, kemudian didampingi oleh Ibu Haja Sunani juga. Oh Masya Allah. Kebetulan dia juga aktif di BKMT. Tetap penyuluh dari BKMT semua ya Pak? Tidak semua penyuluh itu masuk di BKMT. Ada juga yang hanya memang di MT saja. MT saja. Oh ya. Jadi KUA itu telah membentuk tim yang membina langsung di setiap majelis taklim. Iya, jadi ada memang di inti permata dalam badan kontak itu adalah di permata yang terwakili di setiap perwakilan kelurahan. Ada pasti. Ada. Masya Allah. Dan alhamdulillah kami Berjalan. berperang aktif, berkolaborasi, bekerja sama dengan seluruh majelis taklim, dan saya apresiasi Ibu Ketua yang sekaligus Ibu Koordinator penyuluh di KUA Kecamatan Talo. Tapi selama ini belum ada kendala Pak? Tidak ada kendala, lancar, alhamdulillah, semua aman, semua terkendali, dan Ibu Ketua tidak pernah alpa turun di setiap event-event, setiap kegiatan. Masya Allah, BKMT Talo, Kecamatan Talo luar biasa. Pokoknya nanti nih Ibu Ketua pemilihan lagi. Aman ya. Oke, makasih banyak Pak. Terima kasih, Ya. Bu. Pemirsa di rumah kita nanti lanjut lagi bincang-bincang sama Ibu Ketua dan Ketua KUA juga. Yang sekarang saya mengingatkan dulu sebelum kita masuk tausiah, saya ingatkan dulu Budi, jangan lupa kalau nanti mau kunjungi websitenya dari Sarung Gajah dulu di www. Tahu jadi W? Apa tahu apa? WW apa? www.gajahdudu. Atau ibu-ibu yang mau jadi reseller dari Sarung Gajah dulu boleh. Reseller kita tuh jadi reseller tuh menjual di sini Sarung Gajah dulu, harganya di bawah harga pabrik. Boleh kunjungi Facebooknya dan Instagramnya di @gajahdulu_id. Nanti ada penjelasannya di situ.
Karena sekarang sarung gajah duduk bukan cuma sarung nak jual bu. Ada tomi pasmina, ada tomi mukena, ada tomi sarung, ada mi kopi agamis, semua banyak mi. Pokoknya follow ke Instagramnya, di Instagramnya, Facebooknya di @gajah_id. Budi, bu, bu, bu. Ada yang tahu temanya kita untuk hari ini apa? Pitiololo apa gini bu? Sandro Kika. Nah boleh pipa usah bilang apa temanya hari ini? Tahu mi? Apa temanya bu? Ini judulnya lebih baik saling, tapi judulnya Pak Ustaz beda. Gimana beda? Ya, mending dapat kita jadi sandro semua, mending kita tanya Pak Ustaz. Pak Ustaz hari ini temanya apa Pak Ustaz? Insyaallah tema kita pada hari ini adalah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, temanya apa Bu? Dua juta semua. Dari suami taji. Nanti nak kasih kaki bulan suami minta 2 juta. Bu, mau tahu tausiahnya? Tafadhal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bu, sehat? Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Suami sehat? Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Ih, besar ki suara apa? Dompet sehat. Masih sehat dompet? Dompet sehat Bu. Ada kan 100? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talok hadir bersama kita. Ibu Ketua, ya mudah-mudahan Ibu Ketua ini bisa istiqomah terus. Ya, amin. menaungi semua ibu-ibu yang ada di sini, banyak sekali, masya Allah. Saya sama-sama ibu pergi ke Malaysia kemarin, acara Maulid. Tetap masih banyak uang ringgitnya kapan Ibu Ketua ini. Oh itu yang bilang tadi sabar mau kau. Iya. Apa nak suruh sabar? Khusus dia mau khusus. Iya, bukan kamu kado punya kau apa ini? Kado kami. Ibu, dapat jadi coklat dari Ibu Ketua? Belum. Belum Ibu. Saya jauh dari laku, belum juga. Ya kalau tidak dapat Ibu beli siap lah di Indomaret kan. Ibu, tema kita hari ini apa? Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz, kenapa tidak sama tema dengan ini? Ini nanti dia akan sama sebentar. Karena hari ini kita lagi memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmati, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira. Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan fadlullah adalah Al-Quran atau ilmu, sedangkan rahmat di dalam ayat tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditafsirkan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk segenap alam semesta. Maka daripada itu, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sendiri mengakui dirinya bahwasanya di dalam kitab Al-Mustadrak
ala sahihain karangan Imam Hakim. Beliau meriwayatkan satu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika sa'ada Rasulullah alal mimbar. Beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man ana, siapa saya? Maka para sahabat yang hadir mengatakan, anta Rasulillah, wahai Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, laisa an dzalika as'alukum, bukan itu yang saya tanyakan kepada kalian, walakin man ana, tetapi siapa saya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat mengatakan, anta Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, dan seterusnya. Beliau menyebutkan nasab Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, laisa an dzalika as'alukum, bukan itu yang saya tanyakan kepada kalian, walakin ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya adalah sayyidnya, saya adalah pemimpinnya, penghulunya anak cucu Adam di hari kiamat, tetapi saya tidak berbangga dengan hal tersebut. Saya tidak sombong walaupun saya sayyid di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayyid, penghulunya semua makhluk, sampai nabi-nabi. Nabi Muhammad adalah penghulunya, pemimpinnya, tetapi Nabi Muhammad tidak sombong sama sekali. Jadi jangan sampai kalau kita punya jabatan, punya titel tinggi, banyak titelnya, tidak cukup spanduk kalau dipasang semua titelnya, sombong nih. Padahal Nabi Sayyid, penghulu semua makhluk di hari kiamat, tetapi tidak sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama keistimewaan Rasulullah, dia adalah Sayyidu waladi Adam, pemimpinnya, penghulunya anak cucu Adam alaihi salam. Dan kawan amat dulu pemirsa di rumah, kita kembalikan ke Bang Ican. Makasih Pak Ustadz. Bu, ada tuh godong ibu gini nih. Mantap ibu. Sama. Bu, bu, apa ada temanya? Hai, mati Ki. Yang pertama apa? Ya, keistimewaan terus. Yang pertama adalah saya adalah pemimpin anak cucu. Iya, tidak fokus kita. Nah, pikir kami kada di bawah pembagiannya kapan? Bu, bu. Gini kan dulu ya. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gaya dulu. Legenda Nusantara. Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gaya dulu. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu-ibu dari Masya Allah. Pastinya luar biasa sekali Pak Ustadz. Nah sekarang kita mau tanya lagi Ibu Ketua. Ibu Ketua, harapan kedepannya untuk BKMT apa? BKMT Kecamatan lo. Harapan kita yang paling utama adalah ibu-ibu semua yang tergabung dalam majelis taklim itu punya tanggung jawab untuk membina juga keluarga, kemudian menyampaikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya sebagai perpanjangan tangan dari kami penyuluh untuk bagaimana caranya menciptakan keluarga yang lebih religius sesuai dengan kehidupan kita. Masalah, pokoknya Ibu Ketua plus penyuluh untuk religiusnya. Di Bu, jadi patuh Ibu Ketua, pilih lagi Ibu Ketua nanti. Di, oke? Oke Bu? Oke, sebelum kita lanjut lagi tahu siapa Ustaz, berikan dulu mau kuliah di sebelah sini Pak Ustaz, tidak kuliah. Bu. Datang Ibu. Woi. Tidak ada. Ibu Ketua cantik sama. Ada kan? Bu. Apa tadi temanya? Betul. Yang pertama? Oke. Nah sebelum kita lanjut tausiah saya mau ingatkan lagi. Bu. Bu yang di belakang ah. Iya. Bu.
Kenapa sarung gajah dulu dibilang legenda Nusantara? Kalian tahu? Karena lama mi, betul, bagus tuh jawabannya, lama mi. Karena dari dulu mi, selalu mi, ibu begitu. Karena sarung gajah dulu dimulai tahun 1970. Berapa? 9 tuh. Berapa? 9. 1907. Duh. Nek. Karena bagusnya lagi ini masih ada di pabriknya toh, masih ada di Indo. Betul. Tepatnya di daerah Pekalongan Jawa apa, Ibu? Begini, jawabannya. Jawab apa, Bu? Jawab apa? Jawab apa? Sebelah sini. Jawab apa, Bu? Ini begini. Mana mau itu kalau jawab? Jawab apa teks sini? Jawab apa? Jawab apa? Jawab. Betul. 2 juta lagi. Masyaallah. Mau nah. Jawa Tengah, Bu, Dik. Jadi kalau ibu-ibu nanti Majelis Taklim BKMT Bu Ketua mau jalan-jalan ke pabrik boleh. Sebut saja pernah syuting di Fajar TV, insyaallah. Nanti dikasih harga di bawah lagi harga pabrik. Jadi kalau jalan-jalan ke sana, Bu, Dik. Bu. Bu. Di belakang, Bu. Dah? Bu. Ya, di belakang, Bu. Iya. Kita lanjut saya kata Ustaz. Allah. Ini luar biasa memang ibu-ibu di sini. Masih semangat, Bu. Betul. Ini kita ceramah nyaman sekali, Bang. Di sini enak sekali. Betul, Ustaz. mata aku tutup. Ya, apalagi sekarang Ustaz pakai sarung gajah dulu. Masya Allah. Ini cantik ini Mas Adi. Cantik aja, Bu. Mau Ki? Beli Ki. Tapi cantik tuh ini bos sarang gue itu. Iya. Anu nih, Bang. Transparan mau gitu. dibilang tertutup tidak, mau Iya. dibilang transparan tidak juga. Tapi kelihatan juga betul. Gue coba yang tengahnya gini, kayak kecuk letih kuliah. Tada. Oh iya. Kamu nggak bagian tuh itu bagian tuh. Ibu. Jadi yang pertama tadi keistimewaan Rasulullah SAW, beliau adalah Sayyid. Jadi boleh ndak kalau kita selawat pakai Sayyidina, apa ndak boleh? Boleh. Ada tadi hadisnya di kitab mana? Al-Mustadrak ala Sahihain. Karangan siapa? Imam Hakim. Ya. Kan biasa kita dengar rawahu Hakim. Itulah kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Beliau mengambil dua kitab dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahihain itu Sahih Bukhari dan Muslim. Diramulah hadis-hadis tersebut, kemudian memilih hadis-hadis yang standarnya tidak terlalu ketat. Tapi bukan pembahasan hadis kita bahas hari ini. Pembahasan kita hari ini adalah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana sih keistimewaan Rasulullah ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bendera namanya Liwaul Hamdi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biyadi liwaul hamdi wa tahtahu al-anbiya'u man qablahu. Di tanganku ini ada bendera namanya liwaul hamdi, yang dibawa bendera itu semua akan dibangkitkan para nabi sebelumnya. Seluruh makhluk tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhor. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan berdiri di bawah benderaku di hari kiamat, dan aku tidak berbangga dengan hal tersebut. Kita semua insya Allah berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa bangkit di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak sekali bendera, Bu, tidak jelas bendera-bendera bagaimana, ya. Di Indonesia ini tidak tahu berapa banyak bendera, tetapi bendera itu belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat. Tetapi bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti akan menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Sudah ditahu golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada bendera tersebut, namanya Liwaul Hamdi. Makanya ketika kita membaca suratul Fatihah, kita membaca ayat kedua, kalau di mazhab Syafi'i kita membaca Alhamdulillahi Rabbil
alamin, karena nikmat terbesar dari Allah untuk umat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hari ini kita bersyukur, bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya masih penasaran ini yang mana ya jatahku sebentar. Aku cop gitu Ustaz, saya ingin yang ada nih. Kita ingin Ustaz, tambah ada satu yang ungu. Ya. Nah, ini wujud dari kegembiraan kita atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, tahu Abu Lahab, Bu? Tahu? Sabe deng. Kenal? Sabe. Kenal di mana? Iya. Ini pilihan yang lain. Kenal ki Bu? Kenal ki? Ya. Oh sejarahnya tahu. Baca. Dia ibu bentar nih, mungkin 2 juta juga. Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah yang diturunkan ayat khusus untuk dia. Nah, tuh. Tapi ayat siksaan. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Tabbat yada abi lahabiu ma agna anhu maluhu wa ma sayasla naran wa imra'atuhu fi jidha. Pintar Ibu. Tepuk tangan dan untuk Ibu. Masya Allah. Penghafal Quran di sini. DKMT Kecamatan Talla begitulah. Iya. Bila semua mengaji nih Ibu. Khusus ayat itu menjelaskan Abu Lahab paman Rasulullah Oh itu ya SAW. saja. Iya. Itu menjelaskan Abu Iya. Lahab tuh. Tetapi Ibnu Abbas pernah, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu pernah bermimpi ketemu Abu Lahab. Ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Tidak ada ulama yang mempermasalahkan hadis ini karena hadisnya sahih. Kemudian beliau mengatakan, "Ma balakum ya Aba Lahab? Kaifa haluka?" Bagaimana kabarmu wahai Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan, "Ana finnar." Saya di dalam neraka. Tidak ada kenikmatan yang saya rasakan kecuali satu. Di setiap hari Senin keluar air di sela-sela kakiku. Disitulah saya minum. Disitulah saya merasakan nikmat di setiap hari Senin. Itu pun saya diberikan karena saya membebaskan Thuwaibah, hamba sahaya saya, ketika dia membawa berita bahwasanya cucu keponakanku telah lahir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia senang atas lahirnya Rasulullah, setiap hari Senin ringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu-ibu yang setiap hari bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mata muwahhida, mata dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan membawa iman, insyaallah tidak akan pernah diazab orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur Bu. Makanya tadi kalau selawat senang jangki mengantuk. Ini orang salawat Allahumma sholli atin roba. Tentu ini kan asif Ustaz. Ibu di namanya Syekh kami ya, Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin. Beliau juga mendengarkan perkataannya. Ya, Ibu Ketua juga dengarkan perkataan beliau. Beliau mengatakan, orang yang ketika dibacakan Maulid Nabi, sejarah Rasulullah SAW. Anggaplah kita di sini pembacaan Barsanji lah. Nah, kita yang paling terkenal di sini adalah Barsanji. Orang kalau dibacakan Barsanji atau dibacakan salawat-salawat Nabi, kemudian dia tertidur, itu berarti Rasulullah SAW belum ada di dalam hatinya. Karena tidur. Tidak mungkin namanya orang yang kita cintai disebut, kita tidak senang. Betul Bu? Kalau disebut-sebutin nama atas sama pejabat senang ki Bu? Sama suami ya, sama suami tak mau jamin pejabat, suami tak senang ki. Kalau anak-anak tak dibangga-banggakan orang senang ki. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Itu berarti kita belum mengenal siapa Rasulullah. Kita belum mencintai Rasulullah. Rasulullah belum ada di dalam hati kita. Inilah yang kita usahakan dalam peringatan Maulid ini. Kita mau mengenal siapa sih Rasulullah, kita mau mengenal apa sih keistimewaan Rasulullah, sehingga kita harus kenal dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wakil Allah Subhanahu wa taala, tajallinya Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Siapa yang mau melihat rahmat Allah
di permukaan bumi ini, maka hendaknya dia memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayatuhu daiman. Hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustamirrah, terus menerus. Ya, meskipun Rasulullah telah intiqal ila rafiqil a'la, berpindah tempat, bukan mati Bu ya, berpindah tempat. Tetapi hayatuhu daiman abadan sarmada. Hayat hidupnya Rasulullah SAW selama-lamanya Bu, tidak pernah mati. Kalau seandainya Rasulullah mati, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, kita tidak boleh mengatakan assalamu alaika ya Rasulullah. Ka itu Bu lil mukhatab. Kafnya itu untuk orang yang ditemani bicara. Kalau orang yang ditemani bicara, Bu, orang hidup atau orang mati? Lingu-lingu kalau orang mati pergi ditemani cerita. Pasti na bilang jam mau berhenti mau ikut majelis talim je pongoro minta mati naga cerita. Ya, ngapain? Di mana tuh ibu? Iya. Terus saya mana tuh ibu ini 18 tahun dari kuliah. Masih ada je tunduk. Ini mana kau dong ada. Bu, ada je ibu di belakang. Senyum nih ibu. Ya. Tapi apa yang kita ucapkan, kita katakan ketika menghadap kepada kuburnya Nabi di Madinah Al-Munawwarah, kita mengatakan assalamu alaika ya Rasulullah. Tuh. Kata Rasulullah SAW, man shalla alayya, siapa yang berselawat kepadaku, ruddan alayya ruhi, dikembalikan ruhku. Ini di Sahih Muslim. Amin. Kalau dikembalikan ruhnya orang hidup apa mati? Hidup. Nah sekarang di buka bumi ini tidak pernah berhenti orang berselawat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatuhu daiman mustabirrah. Hayatnya Rasulullah SAW senantiasa terus menerus, tidak ada matinya. Maka mudah-mudahan kita semua dibangkitkan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu hadis dikatakan supaya kita lebih mengenal siapa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya, ada kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau riwayatkan juga di dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Ini juga hadis diriwayatkan di dalam Muwatta Imam Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innali asma'." Sesungguhnya saya ini memiliki nama-nama. Jadi Nabi Muhammad itu banyak namanya. Betul, Ustaz. Di antara namanya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, saya adalah Ahmad. Wa ana al-Mahi, saya adalah al-Mahi. Apa itu al-Mahi? Alladhi yamhullahu biyal kufra. Saya adalah Al-Mahi yang denganku akan dihapuskan kekufuran seseorang. Siapa yang beriman kepadaku akan dihapuskan kekufuran di dalam hatinya. Siapa yang mencintai Rasulullah, siapa yang ada di dalam hatinya Rasulullah, akan dihapus kekufuran di dalam hatinya. Insya Allah ibu-ibu yang sudah cinta kepada Rasulullah, meskipun dibunuh, meskipun dibakar, tidak akan keluar dari Islam. Tetapi orang yang keluar dari Islam adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana al-Mahi, kata Rasulullah, alladzi yamhullah biyal kufra, yang Allah menghapuskan kekufuran denganku. Kemudian wa anal hashir, kata Rasulullah, saya adalah al-hashir. Apa itu al-hashir? Al-hashir adalah yuhsyarun nas ala qadamai. Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat di bawah kakiku, kata Rasulullah SAW. Ya, maksudnya di bawah kaki ini bukan di bawah kaki jadi baru Nabi injaki, tidak. Seperti ini modelnya lah kira-kira. Nabi sedang berdiri dan orang akan dibangkitkan di bawahnya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa anal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi. Saya adalah al-aqib yang tidak ada setelahnya Nabi. Siapa yang mengaku Nabi setelah kerasulan Rasulullah SAW, dia adalah al-kadzib, dia adalah pendusta. Sebab Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, dan dialah yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di bawah bendera Rasulullah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga berdekatan dengan Rasulullah sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa merasakan cinta dan ketenangan bersama ketika menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita kembalikan ke Bang Ical, mari kita salawat sama-sama dulu. Mudah-mudahan Rasulullah menyaksikan kita di kuburnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pemirsa di rumah, ibu-ibu sini jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ical. Masya Allah, terima kasih Pak Ustaz kalau kita Ustaz Wawan. Aku suka sekali tadi ekspresi ibu-ibu pas di akhir kalimat kata-kata yang kita terakhir. Kemudian semua ibu-ibu yang sadar kayak alhamdulillah. Kenapa orang pas terakhir yang alhamdulillah. Betul-betul coba habis. Bagaimana ibu gak sadar gitu Mbak? Tabang ke pasang. Ketiga. Wah. Jadi apa tadi temanya Bu? Yang pertama. Kedua. Hana. Bilangnya memang ya tidur sama tadi. Memang ini namanya tidur mila. Yang kedua. Bendera. Tuh? Ayo jahat yang dibangun. Tuh ya ibu kata dulu. Yang kedua ibu ketua. Ibu kata dari MT. Apa yang kedua? Iya kacarita lagi di situ. Ganti cara mencari. Yang kedua ibu ketua. Bendera. Cuma Rasulullah punya bendera, nanti kita di belakangnya ikut. Begitu itu? Begitu bahasanya. Ya betul. Yang ketiga, sidari Nabi. Ya, itu bentar ibu. Emosi. Bu, siapkan 2 orang yang mau bertanya, ya. Nanti yang 2 pertanyaan ini kita akan kasih hadiah dari Sarung Gajah dulu. Tapi kita iklan dulu pemirsa di rumah. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di program Tadkar bersama Sarung Gajah dulu. Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Tadkar bersama Sarung Gajah dulu. Lagi. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Bapak dari KUA serta dari ibu-ibu. Kurang kompak. Ibu tadi ibu-ibu. Ibu-ibu BKM ya. Masih bersama ibu-ibu dari luar biasa. Bu.
Sebelum kita kasih kesempatan ibu-ibu yang mau bertanya, saya mau kasih tahu Kina, ini tips ini yang terbaik ya. Nanti kalau mau beli sarung gajah dulu Bu, yang seperti ini. Nah, yang ada tulisan apanya Bu? Gajah duduknya, karena gajah sudah duduk. Yang ada tulisan? Ada Nusantara, ada gajah duduk. Nah, yang ada apanya Bu? Gajah duduk, dulu ada tulisannya. Asia Nusantara betul. Yang ada tulisan? Yang ada tulisan Arabnya. Tulisan Arabnya Arab. Di mana gajah duduk tulisan Arab Kenapa yang ada tulisan Arabnya? Karena lebih tulisan Arabnya. Karena dulu itu kan gajah dulu itu kan kota-kota juta. Sekarang kau silakan memang yang namanya Pak Ustaz saya. Nah, tuh, kan? Iya, jadi ada tulisan apanya? Saya kira bilang isi gajahnya. Ya ada tulisan? Ada yang mau hadiah ini? Beli Bu. Saya mau gratis. Berapa? Hubungi saya nanti gampang. Kasih nanti. Nah, saya beri izin begitu apa kawan. Saya kasih kesempatan ibu-ibu yang mau bertanya, boleh ya? Saya maju di sini ya. Bisa. Ya. Ibu, dua orang yang bertanya kita kasih hadiah ya. Yang pertama boleh katakan siapa? Yang bertanya? Kita ambil dulu yang paling belakang sekali. Yang paling belakang sekali ada satu. Yang belakang boleh ibu yang belakang maju ke sini. Iya. Iya. Hah? Mau gimana Bu? Iya. Mau gimana? Iya. Bingung ibu mau ke depan. Mau ki salto, mau ki apa jangkinya. Ya, jangan kita beri kado minyak ya Bu lah. Ya, mungkin dari mana kira-kira ya. Sini apa? Boleh ya. Ya, sini Bu. Naik sini boleh. Ya, naik sini, naik. Ya. Perkenalkan nama. Terus, belum. Buru-buru yang udah pasang. Perkenalkan nama tak, tinggal di mana, Majelis Taklim tak. Tahu kan ini gabungan BKMT. Majelis Taklim tak, berapa yang tak, berapa suami tak. Tak kalah nih. Kisahkan Ibu. Assalamualaikum. Menyalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmatia. Panggilan Tia. Ibu Tia. Bukan Rahma. Bukan. Kau Rahma teman tak? Temanku. Oh ya. Ibu Tia, tepuk tangan dulu Ibu Tia. Tinggal di mana? Alamat Jalan Galangan Galangan Kapal 1 nomor 17. Masya Allah. Apa Salim ya? Salim tak? Majelis Taklim Permata Kalukubo 2. Kada kalau bodoh ada. Mana kakak boleh tepuk tangan dulu boleh kakak. Oh ini. Ibu yang mana kita benar padam kalau bodoh. Yang mana kita benar? Apa sekiranya kalau bodoh? Majelis Permata Pak Kalukubo 2. Kalau bodoh Padam bukan berarti? Bukan. Kakak bodoh oke. Ada anak tak? Ada. Berapa? 7 orang. Ini banyak lah. 7. Masya Allah ya Masya Allah berkah ya. Tak bangga kayak gini. Karena bodinya masih kurus, cantik. Boleh, ada yang suami tak? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal. Mau kira iya dah. Sudah, tidak. Tidak betul. Kita mau bertanya sama Pak Ustaz atau KUA? Sama Pak Ustaz. Satu KUA. Saya boleh Ibu. Pak, terima kasih atas kesempatan kepada kami. Saya ingin tanyakan Pak Ustaz, yaitu Pak Ustaz bagaimana cara-caranya atau ciri-cirinya kita tahu kalau kita ini sudah dicintai Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli. Itu saja. Tapi
tapi nak cinta je kan atas tu. Iya, alhamdulillah. Iya, salah. Tapi nak mau ikat wah, dah je. Enggak. Okey. Ini saya pertanyaannya. Nah, ya itu. Ini je. Okey, silakan ibu. Nah. Terima kasih hadiahnya ibu. Terima. Okey. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masya Allah. Tapi buat tumben sekali sebelumnya itu majlis saling datangi. Baru kali ini orang saya kasih saling minta terima kasih. Ibu beritahu itu pertanyaan buat ibu. Kemarin semua lewat. Indah, makasih Pak Adi. Ini ibu 2 juta aku tambah ibu. Bu, jadi tadi pertanyaannya apa? Bagaimana tandanya kita dicintai oleh Rasulullah? Yang kedua, boleh kita tampung dulu. Yang kedua boleh? Depan boleh? Ibu ini. Nanti kita ke masjid tadi tak? Ibu kata. Bagaimana bu? Oh, bila tong sini bisa tong je. Di sini juga bisa tong je. Di sini juga bisa tong je. Sini ibu. Ya, boleh. Perkenalkan nama tak. Seperti tadi ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Fahri Haris dari BKMT Permata Tamua, Kecamatan Talo. Iya. Majlis taklimnya? Iya, Majlis Taklim. Oh, BKMT kita. Oh iya. Di situ ya. Ada Mianata tapi ya. Ada. Suami? Ada dong. Ada juga. Dah ke KUA nih Ustaz. Langsung bisa bertanya? Begini Pak Ustaz. Begitu juga. Tapi panggilan tadi apa biasa ibu siapa, ibu Aji je. Ibu Ria. Begini Ustaz Pak lagi ya. Kita itu sangat rindu sama Rasulullah. Iya betul. Iya. Amalan apa yang kita bisa perbuat sehingga kita bertemu saja dalam mimpi saja kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Oh, iya. Saking rindunya sama Rasulullah. Masya Allah. Rindu kini bu? Iya, sangat rindu. Sama suami tidak? Rindu. Rindu juga. Rindu Rasulullah. Suami juga rindu kan? Anak juga rindu. Kada minyak? Oh tiap hari juga kan? Oke, terima kasih banyak bu. Boleh diambil ya ibu bu. Sini. Wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masya Allah. Oh iya, betul Pak Ustaz. Betul, putar-putar Ustaz. Bu. Jadi 2 pertanyaan yang luar biasa. Bu. Pemirsa di rumah pasti mau kita jawabannya, tah? Mau kita jawabannya, Bu? Mau atau tidak? Mau. Tafadhal Ustaz, silakan. Baik. Kita jawab yang pertama dulu. Bagaimana ciri-cirinya Ibu Tia. Rasulullah cinta Ibu Tia. kepada kita? Nah, Ibu Tia itu Ustaz. Nah, Ibu Tia. Ibu Tia. Iya, mau ke kawah. Ya. Bagaimana ciri-cirinya Rasulullah cinta kepada kita? Sebenarnya berat, Bu. Ini jelaskan juga di Sahih Muslim. Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu." Ya. Tapi saya cinta kepadamu seperti ya setengahnya sih. Karena saya masih cinta diriku sendiri. Nah, Begitu Ustaz ya. saya cintai kau dari segalanya Rasulullah, tapi tidak dengan diriku. Kata Rasulullah, berarti kamu belum cinta kepada saya. Kalau kamu cinta kepada saya, kamu lebih cintai saya daripada anak-anakmu, istrimu, harta bendamu, dari dirimu sendiri juga. Jadi kalau kita mau dicintai Rasulullah SAW, ciri-cirinya kita lebih cintai Rasulullah dari segala-galanya. Siap jual mobil Bu untuk Rasulullah. Nak mau ibu Tia tidak mau ibu Tia. Ini saya saksikan kemarin di Malaysia Bu. Sepanjang sejarah hidup saya acara maulid tidak pernah di hotel. Begitu kita ke Malaysia, acara maulidnya di hotel.
Ditanya, kenapa acara maulid di hotel, kita di Indonesia cuma di masjid? Dia bilang, ini Rasulullah bukan kaleng-kaleng. Kau kasih nikah anakmu di hotel yang bintang 5 yang paling mahal, itu anakmu belum tentu menyelamatkan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti menyelamatkan. Iya, kami permata nanti Jadi, kalau nanti di hotel Ustaz. Kalau mau Rasulullah cinta kepada kita, ciri-cirinya kalau kita lebih mencintai Rasulullah dari segala-galanya. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadakum, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ciri kedua, orang yang dicintai Rasulullah SAW hatta taba'an lima ji'tu bih, sampai dia mengikuti apa yang Rasulullah SAW bawa. Artinya apa? Ciri-ciri orang yang dicintai Rasulullah mengerjakan seluruh syariat yang Rasulullah bawa. Dia tetap mengerjakan sholat. Jangan gara-gara banyak salawat tidak sembahyang nih. Ya, mohon maaf ini tabe babarasanji dengar kagak baik-baik. Banyak babarasanji begitu pulang tidak pilih sembahyang. Nah karena anu najinjo syariat najinjo sembahyang. Alena ilingo. Nabi Muhammad sampai mati sholat, Pak. Jangan andalkan salawat, tidak mau sembahyang, tidak mau zakat, tidak mau pergi haji, padahal banyak uangnya. Tidak boleh, Bu. Dia bilang, tidak mau saya daftar haji, lama sekali menunggu orang. Tidak boleh, kalau ada harta dosa kalau tidak daftar ki. Jadi kalau mau Rasulullah cinta kepada kita, lakukan syariat yang Rasulullah bawa. Apa yang Rasulullah bawa, amalkan. Apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah larang, tinggalkan. Paham, Bu? Nah, dua ciri itu insya Allah kalau kita kerjakan, Rasulullah akan cinta kepada kita. Kemudian Ibu Ustadz, apa sih amalannya supaya kita bisa bermimpi, minimal mimpi saja dengan Rasulullah SAW? Saking rindunya, bisa kami mimpi kepada Rasulullah SAW? Bisa, Bu. Tapi masalahnya ini Ustadz belum pernah mimpi. Pernah juga mimpi Ustaz. Mimpi kebagian kado minyak. Tercapai hari ini. Ada amalannya, Bu. Orang yang mau bermimpi kepada Rasulullah SAW ada amalannya. Pertama, amalan pertama, hendaknya dia mengerjakan sunnah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian di dalam sehari tidak pernah tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, cari mursyid yang bisa antarkan kita ke Rasulullah SAW. Mursyid, Bu, tahu mursyid? Bukan musyrik. Musyrik itu lain cerita. Mursyid itu seorang syekh, seorang guru yang betul-betul bisa dijadikan sebagai qudwah, ikutan, sehingga dialah yang bisa mencontohkan akhlaknya Rasulullah, karakternya Rasulullah seperti bagaimana, bentuknya Rasulullah seperti bagaimana. Harus kita kenal dulu itu, barulah kita bisa bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah tidak direzekikan bermimpi, mudah-mudahan kita nanti melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Amin. Ya, karena ini kalau ada yang mimpi Bu Jangki bilang pa bale-bale, Nabi ada hadisnya juga ini. Ya, ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku di dalam tidur, di dalam mimpinya, dia betul-betul melihatku. Karena setan tidak bisa menyerupaiku, kata Rasulullah. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqdhah. Siapa yang melihat saya dalam mimpi, dia akan melihat saya di dunia nyata. Nah, jadi kalau ada yang pernah mimpi begitu, jangan tak cerita sama orang-orang, kemarin tuh mimpi ketemu Nabi kau. Ada bilang Nabi, bersyukur ke kau ini cucuku juga. Akhirnya tiba-tiba jadi Habib. Ya, Habib tiba-tiba. Kalau kita mimpi ketemu Nabi, baru Nabi bilang, kau ini Habib, kamu juga mengaku dalam mimpi, jangan di sini. Dalam mimpi saja mengakunya Habib. Ya, Bu ya. Perbanyak bersolawat, ya, bersolawat, kita hayati salawatnya, mudah-mudahan kita bisa bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, jadi keistimewaan Rasulullah SAW ini sangat banyak, Bu. Kalau mau lebih paham lagi, baca kitab yang ditulis oleh Syekh Izzuddin, namanya Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Di situ banyak sekali keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman hari ini kita cuma membahas 3. Yang pertama, Rasulullah itu adalah Sayyid, penghulu anak cucu Adam di hari
kiamat. Kemudian Rasulullah memiliki bendera, yang bendera itu namanya liwaul hamdi. Kemudian Rasulullah yang ketiga, Rasulullah memiliki nama-nama, yang nama-nama tersebut Allah Subhanahu wa taala puji Rasulullah melalui Al-Qur'an dan melalui hadis-hadis qudsi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan hari ini bertumbuh lagi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada yang paling kecil sampai yang paling besar. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana dulu pemirsa di rumah, ibu-ibu di sini, kita kembalikan ke Bang Isyal. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Bu, terjawab ya, sudah jawab pertanyaannya. Jadi nanti tahun depan insya Allah ibu-ibu kita adakan di hotel lagi ya. Jadi kita pancing ibu ketua, namanya ibu ketua tadi, Pak, insya Allah bintang 5 tahun depan. Amin. Kalau bukan bintang 5, bintang 7 sudah beli. Boleh. Bu, Angin itu kan bintang 7. Bu, semoga tausiahnya Pak Ustadz ini bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Ibu di belakang tahu ya. Boleh ibu di belakang. Cieji dah. Ibu telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah saya baru sadar. Keluar telinga kanan, keluar telinga. Disimpan Bu ya, disimpan, diamalkan, insya Allah nanti menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Amin. Bu, Bu, ibu. Sekali lagi jangan lupa ya, ibu-ibu kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di www.gajahduduk.com. Ada bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Nanti yang mau jadi seller boleh ya Bu ya. Bu, Ibu, mohon maaf kalau saya salah kata tadi, karena kesempurnaannya milik, kesalahan khilafah milik kita manu. Ya, terima kasih Bu Ketua, Bapak Kawat, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, jangan takut. Bu, sampai jumpa lagi di program Ustadz Kala berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.